Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang kita masuk pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 TKRA, yaitu masih sambungan daripada cerpen cerita pendek, yaitu dari sambungan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Jadi adik kita sekarang ya mendeskripsikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. Jadi berhubungan dengan mengidentifikasikan dengan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dengan judul ya robohnya surau kami robohnya surau kami oleh A.A. Nafis ya. Jadi dalam cerpen tersebut kemarin sudah Ibu jelaskan tentang ya dalam fiksi itu atau cerpen perlu diperhatikan ada 8 kemarin, yaitu alur cerita atau jalan ceritanya, tema dalam cerita, tokoh atau para pelaku dalam cerita, karakter atau sifat dari para pelaku dalam cerita, latarnya atau tempat terjadinya suatu cerita, suasana kehidupan dalam cerita, titik kulminasi permasalahan dalam cerita, dan amanat pesan yang diambil dari suatu cerita. Ada dalam segi positif dan ada lagi segi negatifnya. Jadi dalam hal ini, di dalam tokoh protagonis itu ada tokoh yang bersifat baik. Dan ada juga tokoh antagonis, yaitu tokoh yang bersifat jahat. Jadi sekarang dalam cerpen atau cerita pendek robohnya surau kami oleh A.A. Nafis, coba klasifikasikanlah mana nilai-nilai kehidupan yang baik dan mana nilai-nilai kehidupan yang buruk. Oke? Nilai-nilai kehidupan yang baik itu yang bersifat baik atau hal-hal yang baik. Nah, baru kehidupan yang buruk itu adalah bersifat yang buruk atau hal-hal yang buruk. Oke, jadi klasifikasikanlah nanti mana nilai-nilai kehidupan yang baik dan yang buruk di dalam cerita pendek robohnya surau kami oleh A.A. Nafis. Dan ada juga dari video ibu yang pertama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen berhubungan dengan itu. Oke, ini sambungannya. Sekian dan terima kasih. Nanti dikerjakan mana nilai kehidupan yang baik dan mana nilai-nilai kehidupan yang buruk. Oke, sekian dan terima kasih. Dicatat dari mana tugasnya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita masuk pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 TKRA, yaitu masih sambungan tentang ceramah. Tapi kade kita adalah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Itu sekarang. Oke, topik pelajaran kita adalah menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Oke, nah, adapun langkah-langkah penyusunan ya dimulai dengan menentukan topik dan tujuan untuk menyusun karangan atau outline dalam ceramah untuk lebih mudah. Oke, nah, sekarang kita masuki langkah-langkah menyusun kerangka atau outline ceramah. Ya, 1 ya,
menentukan topik. Ya, biasanya ya ada beberapa topik yang dijadikan bahan ceramah, yaitu satu ya, misalnya pengalaman pribadi, yang kedua hobi dan keterampilan, yang ketiga pengalaman dan pekerjaan, ya. Keempat, pelajaran sekolah atau pelajaran kuliah, dan seterusnya pendapat pribadi, dan berikutnya pembicaraan publik, baru masalah keagamaan, berikutnya problem pribadi, dan biografi tokoh terkenal atau mengenai minat halayak. Itu biasanya diambil dalam topik ceramah. Isi ceramah itu tentang itu. Oke, yang kedua ya, merumuskan tujuan masalah, yaitu tentang ceramah. Merumuskan tujuan ceramah. Ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Sudah? Oke. Tujuan umum adalah ya terbagi 3. Oke, tujuan umumnya terbagi 3. Ceramah informatif, yaitu memberitahukan atau menginformasikan. Yang kedua, ceramah persuasif, yaitu untuk mempengaruhi di mana pendengar ya mempercayai atau menyetujui dan juga mengikuti ajakan pembicara, seperti ya cara hidup sehat, itu diberi informasinya, dan menjaga kesehatan. Itu tentang persuasif. Yang ketiga yaitu ceramah rekreatif, yaitu menghibur. Biasanya mengundang tertawa dengan cara humor atau berupa cerita anekdot yang bersifat lucu dan menimbulkan tertawa atau tersenyum. Oke, tujuan khususnya. Tujuan khusus adalah tujuan yang merupakan rincian tujuan umum. Yang dibicarakan adalah tentang topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Itu yang tujuan khusus. Oke. Yang nomor 3, menyusun ceramah berdasarkan kerangka atau outline ceramah. Di mana setelah disusun outline kerangka ceramah itu, barulah disusun dengan rapi dengan isinya. 1, bagian pengantar, yaitu salam pembuka. Bagian isi, yaitu isi dari ceramah, apa yang perlu disampaikan di dalam isi ceramah itu. Bagian penutup, memberi kesimpulan isinya ceramah dan saran atau himbauan yang diberikan. Oke, tugasmu ya, susunlah tujuan umum dan tujuan khusus dari video ibu tentang ceramah yang sudah lewat. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan anak-anak disimak dari video ibu dan silakan catat. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Ya, kita sudah selesai mengabsennya. Ya, sekarang masuk pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 TKRA. Ya, untuk 11 TKRA dengan ya masih sambungan ceramah, yaitu KD kita mengenai menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Oke? Dalam ceramah ini kita harus memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca.
Oke. Dan menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah di sana. Oke, jenis informasi dapat dikategorikan 5 bagian. 1. Informasi berdasarkan fungsi. Artinya di sini informasi yang bergantung pada materi dan kegunaan informasi di mana untuk menambah pengetahuan dan mengajari pembaca. Jadi ini ya dinamakan informasi edukatif. Jadi informasi edukatif itu adalah informasi yang bergantung pada materi dan kegunaan informasi ya. Jadi di sana. Oke, biasanya informasi ini hanya ya menyenangkan pembaca yang bersifat fungsional ya. Yang bersifat hayalan atau fiksional. Boleh dikatakan fiksional, bersifat hayalan atau imajinasi. Contohnya, informasi ini menambah pengetahuan bisa aja berupa tulisan tentang pergantian kurikulum. Baru tentang belajar yang baik atau belajar yang jitu. Baru informasi yang menyenangkan seperti membaca novel, cerpen, komik, dan sebagainya. Oke, yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Informasi berdasarkan format penyajian. Di mana informasi ini ya bersifat atau berdasarkan bentuk penyajian informasinya dalam bentuk tulisannya seperti bentuk berita, bentuk artikel, bentuk karangan khas atau picture ya, atau ya resensi dan jenis karya lainnya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, di mana informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung, ya. Tempat peristiwa berlangsung atau dinamakan itu insiden. Seperti informasi di daerah berbeda, baru dia bersifat nasional, baru dia di mancanegara, di seluruh negara ada insiden yang terjadi. Segala peristiwa yang terjadi itu dikatakan insiden. Banyak itu kejadian, perampokan, tsunami, gempa, apalagi ini masalah kesehatan COVID. Oke. Jadi yang keempat ya, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Di mana informasi ini ya di dalam bidang kehidupan yang ada dibedakan seperti bidang pendidikan, bidang olahraga, musik, budaya. Oke, yang terakhir, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Ini ada 4 jenis. Informasi yang menyangkut atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Baru informasi tentang cara atau kiat baru yang praktis untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Terakhir, informasi tentang peluang untuk memperoleh sesuatu. Oke? Itulah tentang isi ceramah. Jadi semuanya itu ceramah adalah memberikan informasi yang kelima ini. Bersifat apa dia di dalam ceramah itu? Ya, dia ada informasi berdasarkan fungsi, ada informasi berdasarkan format penyajiannya, ada informasi
berdasarkan lokasi peristiwa atau insiden, ada informasi berdasarkan bidang kehidupan, ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Oke? Nah, ini masih sambungan. Nah, jadi ceramah itu pada video yang lewat itu boleh disimak. Oke, ini silakan ditulis dan dikerjakan apa tugasnya nanti ya. Oke, sekian dan terima kasih.